Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pramesya Ramadhani dari kelas 10 kuliner 1 nomor absen 4. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang pelajaran PPKN bab NKRI. Sebelum ke materi, apa sih yang kalian tahu tentang NKRI? Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, itu tadi makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam bab NKRI, saya akan menjelaskan tentang apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara menjadi pola pikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada pula hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara tersendiri yaitu cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Ada juga asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara tersendiri yaitu ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas-asas wawasan Nusantara antara lain keadilan, kepentingan yang sama, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu sebagai visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Kira-kira apa ya visi bangsa Indonesia dengan konsep wawasan Nusantara? Jadi, visi bangsa Indonesia dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadikan bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Yang kedua adalah fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara tersendiri yaitu adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun sebagai seluruh rakyat Indonesia. Contoh fungsi wawasan Nusantara yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai fungsi falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Yang ketiga adalah tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Asagatra. Asagatra meliputi aspek Trigatra dan Pancagatra. Apa sih yang kalian tahu tentang Trigatra dan Pancagatra? Jadi, yang dimaksud dengan Trigatra yaitu meliputi posisi, lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Selain Trigatra, ada juga Pancagatra. Pancagatra yaitu aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, hubungan Trigatra dan Pancagatra adalah hubungan timbal balik yang dinamakan kolerasi dan interdependensi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peran warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Jadi, setiap warga harus menjadikan wawasan bangsa sebagai pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Jadi, kita sebagai warga NKRI harus bisa menjaga, melestarikan, serta hidup rukun, adil, dan damai karena kita satu kesatuan. Mungkin cukup itu saja dari saya tentang wawasan Nusantara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.